Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Town. Kisah film ini menceritakan segerombolan perampok yang selalu sukses dalam perampoknya. Seperti apa cerita filmnya? Yuk langsung aja kita lihat alur ceritanya. Di sebuah kota Charleston di negara Amerika Serikat dilihatkan 4 orang bersamaan di dalam mobil. Mereka adalah komplotan perampok yang dipimpin oleh Doc serta 3 temannya yaitu James, Albert, dan Elton. Mereka berempat sedang diskusi membicarakan sebuah rencana untuk merampok bank besar yang ada di Amerika. Singkat cerita, ketika rencananya sudah mereka susun dan perampokan pun dimulai. Lalu James menyuruh salah satu karyawan bank untuk membuka brankasnya. Dia adalah manajer di bank tersebut. Dia adalah Claire. Terlihat gemeteran tangannya Claire karena ketakutan, karena ditodongkan senjata di tubuhnya. Lalu Doc mencoba menenangkan dan akhirnya Claire bisa membuka brankas tersebut. Ketika perampok sudah sampai di dalam brankas dan terlihat tumpukan uang, lalu semua perampok memasukkan uangnya ke dalam tas yang mereka sudah siapkan. Ketika semua uangnya sudah mereka masukkan ke dalam tas, mereka mencoba menghilangkan jejak sidik jari serta menghilangkan rekaman semua kejadian yang ada di bank tersebut. Mereka takut jejaknya diketahui oleh petugas polisi. Mereka pergi dengan membawa Claire sebagai sandera dan ditutup matanya. Lalu setelah berjalan dan melihat situasi sudah terlihat aman, lalu Claire dilepaskan di sebuah pantai. Keesokan harinya ketika perampok masih ngumpul, lalu Doc diberitahu ada sebuah SIM milik Claire yang tertinggal di mobilnya. Dan ternyata Claire tinggal masih satu komplek dengan rumah mereka. James ketakutan mengetahui berita ini dan James pun punya ide untuk membunuh Claire supaya menghilangkan saksi. Tetapi Doc melarangnya. Dia bilang akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Lalu scene pindah ke sebuah kantor polisi. Di situ ada Claire yang sedang diinterogasi oleh polisi. Lalu polisi menjelaskan bahwa pelaku perampokan kemarin tinggal di sebuah kota Charleston sama seperti Claire tinggal. Di situ terkenal sebagai tempat para penjahat, pengedar narkoba, dan perampok tinggal. Claire menjelaskan bahwa dia bukan bagian dari penjahat-penjahat itu. Lalu Claire berdiskusi dengan Adam, pemimpin FBI, dan merencanakan sebuah kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, Doc mencoba memata-matai Claire di sebuah tempat laundry dekat mereka tinggal. Begitu sampai di sana, Doc duduk. Lalu Claire mencoba meminjam uang koin ke Doc karena lupa tidak bawa uang. Tetapi pada saat itu, Doc juga tidak bawa uang lebih. Doc bawa hanya untuk laundry dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba Claire menangis sedih dan cerita kepada Doc, hari-hari ini kok sial amat saya. Hari-hari kemarin diganggu preman komplek tempat tinggal saya, rumahnya dilempari batu, dan puncaknya kemarin ada sebuah perampokan di bank tempat saya bekerja, yang kebetulan saya di situ sebagai manajernya. Doc berusaha menenangkan Claire dan menjadi pendengar yang baik. Ketika suasana sudah tidak sedih lagi, lalu Doc berkenalan dengan Claire dan menawarkan mengajak makan malam bila masih butuh teman curhat. Menanggapi penawaran Doc, Claire mengiyakan tawaran Doc karena Claire menganggap Doc adalah orang yang baik. Singkat cerita, di malam harinya Doc jalan dengan Claire, dan di situ Claire bercerita panjang lebar tentang hidupnya. Selain tentang pekerjaannya sebagai manajer di bank yang kemarin dirampok, dia juga cerita menjadi relawan sukarela untuk anak-anak terlantar di tempat dia tinggal, yaitu Charleston. Mendengar cerita dari Claire, Doc pun merasa nyaman dan ingin mengenal lebih jauh lagi.
Di malam berikutnya, mereka berdua kembali jalan bareng. Sesampainya di tempat tongkrongan, mereka bercerita-cerita. Claire bercerita kejadian waktu bank tempat kerjanya dirampok. Claire melihat tato di lehernya pelaku, tetapi karena Claire tidak ingin ada masalah, Claire tidak memberitahunya kepada polisi. Dan Doc merasa panik ketika Claire mengetahui tato temannya itu, tapi tetap tenang. Ketika sudah pulang masing-masing, lalu Doc menemui James dan meminta bantuan pergi ke tempat preman yang mengganggu Claire. Dan setelah sampai di markas preman itu, langsung dihajar oleh mereka berdua tanpa ampun. Keesokan pagi harinya di kantor polisi, asisten Adam memberikan selembar berkas yang di situ terlihat foto dan biodata yang bernama Eldon, yang diduga menjadi bagian komplotan perampok yang merampok bank kemarin. Polisi menduga dari beberapa catatan dan rekaman CCTV yang polisi dapatkan dari perampokan-perampokan yang sudah terjadi di beberapa bank. Lalu Adam menyelidiki tempat Eldon tinggal dan siapa saja teman-temannya Eldon. Ternyata di situ Eldon sedang bersama teman-temannya dan keluarganya. Keesokan harinya, Adam di kantornya bersama semua tim FBI setelah melakukan pengintaian. Beberapa kali akhirnya Adam menyimpulkan dan mencocokkan secara fisik dan postur Eldon dan ketiga temannya dia adalah perampok yang selama ini dicari. Lalu scene dilihatkan antara Claire dengan Doc sedang ngobrol di suatu restoran. Dan di antara mereka berdua sudah merasa nyaman satu sama lain. Lalu Claire ke toilet, tiba-tiba datanglah temannya Doc yakni Jim. Dan mengagetkan Doc dengan menodongkan tangannya ke kepala bagian belakangnya. Lalu Claire kembali ke tempat Doc, lalu Jim dan Claire saling berkenalan. Karena James adalah yang punya tato yang Claire lihat, Doc merasa gelisah takut Claire melihat tato tersebut. Dan ketika Jim meninggalkan mereka, Doc menutup tatonya menggunakan tangannya. Keesokan harinya, di sore hari, Jim marah dengan Doc karena kenapa dia malah mengencani saksi mata yang seharusnya dia membunuhnya. Tetapi Doc menenangkan Jim, selalu bilang semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak usah khawatir, cukup fokus dengan misi perampokan berikutnya. Singkat cerita, Doc dan komplotannya sedang mempersiapkan senjata untuk misi perampokan berikutnya. Mereka akan merampok sebuah mobil yang membawa uang yang akan disetorkan ke bank. Dan ketika semuanya sudah siap, misi mereka mulai dijalankan dengan strategi yang sudah mereka perhitungkan. Semuanya mulai memakai topengnya. Ketika mereka masih menjalankan perampokannya, salah satu teman mereka tertangkap oleh polisi. Lalu James tak segan dan langsung menembak polisi tersebut. Mereka pun langsung pergi meninggalkan polisi dengan uang yang sudah mereka bawa. Dan terjadilah kejar-kejaran antara perampok dengan polisi. Ketika salah satu mobil dari mereka terdesak, lalu mereka meninggalkan mobil tersebut. Sebelum meninggalkannya, mereka membakarnya supaya tidak meninggalkan jejak. Dan mereka pun lolos. Keesokan harinya, Doc dan ketiga temannya dipanggil oleh FBI dan diinterogasi mengenai sebuah perampokan yang terjadi kemarin. Karena FBI tak cukup bukti yang kuat, akhirnya mereka pun dilepaskan. Tetapi sebelum Doc dan teman-temannya pergi meninggalkan ruangan interogasi, Adam menghampiri Doc lalu dengan tatapan yang penuh kecurigaan terhadap Doc, dia yakin Doc adalah pelaku perampokan yang selama ini dia buru. Lalu Adam juga mengatakan bahwa Doc adalah dalang perampokan bank di Charleston. Adam berjanji akan menangkap Doc dengan kedua tangannya, dengan bukti-bukti dan menyeretnya ke dalam penjara. Tetapi Doc tidak merasa takut gertakan yang dikatakan oleh Adam, malah menantangnya dan untuk membuktikan yang sudah diucapkan olehnya.
Keesokan harinya, Doc bertemu dengan Claire dan tanpa basa-basi memberanikan diri memberikan sebuah kalung berlian sebagai tanda melamarnya. Doc mengajak Claire hidup bareng dan pergi jauh dari kota Charleston. Tetapi Claire tidak menjawabnya pada saat itu. Claire membutuhkan waktu lagi untuk memikirkan dan memutuskan ajakan Doc tersebut. Lalu di sebuah markas FBI, Dino melapor kepada Adam bahwa Claire adalah kekasihnya Doc. Setelah mengetahui informasi itu, Adam langsung menemui Claire di rumahnya. Lalu berbicara kepada Claire, dan Claire mengetahui hal itu langsung shock terdiam. Di sisi lain dilihatkan Doc akan menyetorkan uang hasil perampokannya ke bosnya, dan Doc mengatakan ingin berhenti dari merampoknya. Tetapi bosnya malah marah dengan keputusan Doc. Dia mengancam akan membunuh pacarnya jika tetap ingin berhenti dari merampoknya. Lalu Doc menemui Claire di apartemennya. Setelah sampai di apartemennya, Doc kaget dengan sikap Claire ketakutan melihat Doc. Claire menceritakan ke Doc sudah mengetahui semuanya. Doc berusaha menjelaskan tetapi Claire mengusir Doc dan mengusir dari kamarnya dan mengancam akan menelepon polisi jika tidak pergi dari kamarnya. Doc kembali menemui bosnya mengatakan tidak akan berhenti tetapi berjanji jangan menyentuh sedikit pun Claire kekasihnya itu. Di malamnya, bosnya bertemu dengan semua anggota komplotan perampok dan merencanakan misi berikutnya yaitu merampok sebuah stadion bisbol yang ada di kota Charleston dan menyusun strategi dengan memberitahu lokasi berangkas berada, letak CCTV sampai orang dalam yang akan membantu mereka. Sementara itu Adam sedang berada di sebuah bar bersama teman wanitanya dan dia tahu bahwa wanita itu adalah kurir pengantar narkoba yang yaitu adik dari James bernama Krista. Lalu Adam dan teman wanita itu membuat kesepakatan tidak akan menangkapnya dengan syarat memberitahu lokasi mana komplotan James akan merampok berikutnya. Keesokan harinya, Adam menggerakkan pasukannya mengepung lokasi yang akan dirampok. Saat menggerebek mobil yang dimaksud dan pasukan sudah mengepungnya, ternyata semua informasi dari Chris adalah palsu. Scene dilihatkan Doc sedang di kamarnya didatangi Krista dengan menggendong anaknya. Dia mengungkapkan bahwa dia suka dengan Doc dan ingin hidup bersama. Tetapi Doc tidak bisa dan Doc sudah mempunyai kekasih. Lalu Doc mengusirnya tetapi Krista tetap memaksa. Dan akhirnya Doc mengusir dengan paksa mengeluarkan Krista. Lalu Adam ditelepon oleh Krista bahwa dia kecelakaan dan ingin ngobrol dengan Adam. Lalu Adam menemui Krista di rumah sakit dan menceritakan kepada Adam bahwa besok waktu perampokan Doc di sebuah stadion baseball. Lalu keesokan harinya perampokan dimulai. Di situ terlihat Doc menyamar sebagai polisi dan masuk ke dalam stadion. Ditemenin orang dalam kepercayaan bosnya, di dalam perjalanan Doc bertemu polisi aslinya dan saling tuduh. Tetapi Doc dengan mental yang sudah terlatih akhirnya bisa menyekap polisi aslinya di sebuah ruangan tempat uang berada. Lalu Doc berburu-buru mengambil uang tersebut dan keluar dari ruangan tersebut. Setelah sampai di basement dengan uang yang dia bawanya, Doc merasa curiga karena di situ sepi, tidak ada orang sama sekali. Setelah diperiksa dari jendela, Doc kaget ternyata sudah ada banyak polisi mengepung di luar stadion. Lalu James menembak di tempat yang sepi untuk mengalihkan perhatian. Terjadilah baku tembak-tembakan. Dari jendela basement, FBI memasukkan granat ke arah mereka, dan Edwin tewas.
Sambil menyerang, Albert mengutarakan idenya dengan mengorbankan dirinya untuk mengelabui FBI, mengendarai mobil keluar. Sementara itu, Doc dan James pura-pura menjadi polisi dan membawa hasil rampokannya itu pergi. Tanpa ada pilihan lain, akhirnya semuanya setuju. Lalu setelah penyisiran di lokasi basement, salah satu anggota FBI melaporkan kepada Adam bahwa dua perampok telah kabur, dan Adam yakin bahwa mereka adalah Doc dan James. Lalu Adam melihat cara berjalan polisi dengan membawa tas hitam besar. Adam mengejarnya dan baku tembak pun tak terhindarkan. Visual on Coughlin, heading south toward oil. Dan James tertembak mati di tempat. Lalu Doc langsung ke markas tempat bosnya tanpa banyak bicara, langsung menembak bosnya karena sudah muak dengan perintahnya. Lalu Adam mendengar berita bahwa kematian bos gombong perampokan terbesar. Adam menduga bahwa yang membunuh Adam adalah Doc. Di hari itu FBI mengatur strategi untuk menangkap Doc. Scene dilihatkan di sebuah kamar Doc yang sedang telepon Claire untuk mengajak bertemu karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tetapi Claire tidak ingin bertemu di luar. Dia meminta menemuinya di apartemennya. Ketika Doc melihat dari kamarnya dengan teropong, terlihat Adam dan anggota FBI sedang berada di kamar Claire. Lalu Doc mengiyakan akan ke apartemennya Claire saat itu, dan anggota FBI diberitakan untuk menyebar di area apartemen untuk menyekap Doc saat dia datang nanti, tanpa disadari bahwa Doc lah yang sudah menjebak mereka semua. Doc pergi ke sebuah kebun milik Claire di dekat pantai, mengubur tas berisi uang, dan Doc pergi meninggalkan kota Charleston. Setelah berjam-jam, Adam dan anggotanya sudah menunggu, namun tidak kunjung datang Doc-nya. Akhirnya Adam menyadari bahwa kitalah yang sudah terjebak oleh Doc. Karena Adam sadar penjahat cerdas Doc pasti sudah mengetahui jebakan ini. Adam membubarkan anggotanya dan meninggalkan Claire di apartemennya. Singkat cerita, sebulan berlalu, Claire pergi ke kebun sedang bersih-bersih, lalu menemukan tas yang dikubur oleh Doc. Ketika dibuka, di dalamnya berisi ratusan dolar atau miliaran rupiah dan selembar catatan. Doc yakin dan percaya bahwa Claire orang yang baik dan akan memanfaatkan uang tersebut untuk membantu banyak orang. Doc berjanji suatu saat nanti akan datang menemui Claire. Dan film pun selesai.